Inilah sesungguhnya adalah kita sudah tercabut dari akar budaya kita sendiri. Kita sudah bangsa yang begitu hebat, maka hari ini Abah begitu marah kepada presiden yang membuat program MBG itu. Karena itulah menganggap bahwa manusia yang mulia, keturunan raja-raja sampai Buton sana, ada raja kerajaan Buton. Di NTT itu adalah bagaimana kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara di tempat raja semuanya. Oh, dikasih apa namanya lunte kayak ayam. MBG itu kayak ayam dikasih lunte begitu. Abang ngomong tempo hari berapa hari dibui sekarang semua tuh. Karena Abah sudah melihat semuanya. Bahkan dari semuanya bukan hanya kepalanya itu sampai bawahnya itu sama itu. Hanyalah perampokan itu. Maling bergiji gratis dari semua. Kenapa sebut gratis? Karena nggak bakal diperiksa KPK. Kenapa nggak diperiksa KPK? Pengujiannya di WC. Inilah maling yang terang-terangan siang bolong. Saya udah ngomong beberapa hari sebelum ditangkap. Satu hari Abang ngomong, malamnya ketua wakil ketuanya. Sekarang lihat kalian saksikan. Jadi itulah teman-teman yang telah disampaikan oleh Mbak Setu, memang benar ya. Tak lama lagi atau sebentar lagi ya, Presiden Prabowo bakal dilancarkan. Karena kenapa itulah, karena nggak tahu kenapa, cuman wirasat dari Mbak Setu itu memang sudah mendapat apa ya, seperti one set ya, kalau istilah orang Jawa itu one set. Beliau itu mendapat wasit bahwa dengan program-program yang telah dijalankan oleh Bapak Presiden kita ya ini, beliau menafsirkan bahwa tak sebentar lagi ya, atau paling ya pertengahan tahun ini, kata beliau itu Bapak Prabowo atau Presiden RI yang sekarang itu bakal dilancarkan. Jadi mari kita simak kelanjutan video beliau yang akan dinarasikan lebih lengkapnya dan lebih detailnya. Kenapa sebab dan kok bisa ya Bapak Presiden bakal dilancarkan. Bahkan saya katakan kehancuran Prabowo itu adalah MBG ini nanti. Ya, karena tidak mengerti akar budaya bangsa ini yang begitu mulia. Tadi semua malah kamu bangga dengan bangsa lain, apalagi bangsa Yaman tadi semua. Yang kencing aja belum bisa dari dulu. Dari bangsa Arab dari semua. Kita sudah jadi raja sana itu adalah masih cebok dengan batu juru 3. Bajunya masih baju apa namanya kulit binatang. Coba mereka menghina. Kalau tidak ada kami, Indonesia nyembah batu. Aduh, kamu itu nggak ngerti sebetulnya. Hai rakyat Indonesia, sadarlah, bangunlah. Kalau kamu ingin bahagia. Kenapa kalian hari ini sebagian tidak berkah hidupnya? Karena kalian lawan Ibu Pertiwi. Tanahnya tidak meridoimu. Karena kau tidak bisa jadi rahmatan lil alamin. Pada tanahnya, pada anginnya, pada airnya. Ada semuanya yang ada di Nusantara ini. Inilah ibumu. Maka disebut Ibu Pertiwi. Inilah ibumu yang sesungguhnya. Ibumu yang lahir yang ada wujud manusianya itu juga dari situ. Tuh, pahami. Maka ibu yang sebenarnya ibu adalah tanah air ini. Itulah kenapa hubbul waton minal iman. Ya. Maka di sini harus dibangun adalah sahabat yang harus dipahami. Ya. Maka lihat Indonesia lain. Indonesia tanah pusaka. Pusaka kita semuanya. Marilah kita berdoa. Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya. Suburlah. Kamu juga tanah. Tanah yang subur akan membuat tubuhmu subur. Suburlah jiwanya. Berarti kan suburlah tanah di sini udah ngomongin. Berarti kuburan itu di badanmu itu. Makanya dalam Al-Quran itu afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Di dadamu lah siksa kubur itu. Di dadamu lah neraka itu. Pada saat kau jadi berubah dari manusia kuring malah menjadi manusia kurung. Padahal semua kurung itu adalah kematian. Al-kaunu kulluhum zulmatun. Semua kurung itu mati. Al-aqwanu dhahirun. Semua akwan ini adalah tipuan. Karena selama kamu manusia kurung, kamu akan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Dan kamu tidak akan mampu menyaksikan nur jamal Allah, kebesaran Allah pada firman-Nya. Itulah Al-Quran. Hanya kau lihat dengan mata dohir, maka yang kau lihat dunia. Tidak bisa kau lihat Al-Quran dengan mata batin nadhara. Dari semua. Maka kau akan melihat ilmu pengetahuan. Apalagi Quran kau lihat dengan jiwamu. Yang kau lihat hanya cinta. Al-Quran dilihat lagi dengan sir Allah lah yang kau nampak. Timur dan barat. Lillahi masyriq wal maghrib. Aku hanya melihat dia. Sahabat. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Ya, maaf ya ini mataharinya boleh apa namanya menojok pada abah tadi semua ya. Ya kita adalah dalam rangka ayo hidupkan. Karena Indonesia emas tahun 45 hanya bisa diraih kalau jiwanya bangun. Bukan dikasih MBG. Justru dikasih MBG akan digunakan. Bahkan bansos yang triliunan itu
1.300 triliun udah dipakai judi online. Nah, inilah harus paham. Ya. Di instansi yang ketiga, Indonesia tanah yang suci. Tuh, ya. Tanah kita yang sakti. Makanya kenapa di Jawa Barat itu Pasundan. Ada Pasundan. Maka daerahnya menggunakan Cikapundung, Ciherang, Ciawi, karena memang adalah mereka mengerti tentang hakikat cahaya. Nurun ala nurin. Maka muncullah silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Silih wangi itulah saling mengharumkan. Maka itulah kata apa? Keberhasilan Swiss itu adalah dari putranya ada Prabu Siliwangi, Surawisesa. Sampai hari ini adalah Swiss, negara yang bahagia, negara yang aman, negara yang amanah. Kan tadi membawa hakikat cahaya ke negaranya. Demikian pula Genghis Khan, Kublai Khan, datang ke sini dulu, ke Nusantara. Datanglah ke sana, hanya membawa Tai Chi, cahaya. Mereka menggunakan cahaya. Indonesia menggunakan sekarang kan tadi lupa pada kuring karena dijajah 300 tahun. Akhirnya yang ada manusia kurung. Akhirnya meninggalkan cahaya menuju kegelapan. Ya. Maka Ibu Kartini sudah menulis tadi coba, hilanglah gelap, terbitlah terang. Harusnya kita ini adalah bangunlah jiwanya supaya raganya ikut bahagia. Idkan adalah jiwanya, fitrahkan kembali kepada fitrah. Karena fitrah kita sebagai manusia adalah bukan cangkang ini. Ini cangkang yang akan terus diganti. Makanya itulah yang firman Allah tadi semua. Ilaihim marjiukum jami'an wa'adallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyazziya, untuk menerima pembalasan surga atau neraka pada tubuhmu ini. Hari inilah surga dan neraka yang sedang kau nikmati itu. Maka hari ini adalah merupakan hari kau berpanen dari apa tanamanmu yang lalu. Dan hari ini kau sedang menjadikan ad-dunya mazro'ah, ladang buatmu untuk panen di akan datang. Nah inilah makanya. Sekarang dengan teknologi cahaya yang ada, muncullah teori kuantum. Maka sesungguhnya dengan cahaya, dengan energi, kan mudah. Seperti sekarang kita bisa nih, ada teman dari Singapura, ada teman dari Malaysia, ada teman dari Taiwan, ada teman dari Hong Kong. Kenapa? Kita bisa saling tatap, bisa bicara, bahkan bereaksi dengan kita karena gelombang elektromagnetik. Sama. Aku bernapas dengan temanku yang di Hong Kong dengan udara yang sama. Aku bernapas dengan temanku yang dari London tadi yang nulis ada dengan udara yang sama. Karena kita satu udara. Bahkan seharusnya satu udara, satu rasa, satu cinta. Inilah yang dikatakan tadi dalam lagu Indonesia, persatuan. Minimal buat negara kita. Persatuan Indonesia. Persatuan tubuhmu. Bagaimana tangan bekerja, kaki bekerja, mata bekerja, mulut bekerja, telinga bekerja. Siapa jenderalnya? Disinilah. Di dadamu itu. Ada Ibrahim di dadamu. Itulah kenapa sholat kamu adalah bersalawat pada Muhammad dan Ibrahim. Dan inilah rumah Ibrahim. Baitullah sejatilah rumah Ibrahim. Di mana? Di dadamu. Tadi semuanya. Yang di dalamnya ada Ismail. Ada Hijri Ismail. Tadi. Karena sekarang manusia ngajinya keluar. Tadi semua. Malah jauh ke sono. Gitu kan. Padahal kamu adalah kuring yang terhalang oleh si kurung itu. Oleh Belanda kita dirubah. Yang tadinya manusia kuring. Sekarang jadi manusia kurung. Semua. Lemah. Tidak punya keyakinan. Miskin. Tidak bahagia. Terus masih ngarap surga di sono. Padahal surga di sono adalah kehidupanmu yang baru. Kata Abah juga. Abah berani jamin. Begitu. Tuhan itu ilmiah. Dan Quran yang mengatakan itu. Semuanya. Hunalika di tempat itu. Di sini lagi. Dan hunalika tablu kullu nafsin bima aslafat. Setiap jiwa akan menerima apa yang dia tanam di kehidupan sebelumnya. Inilah hari ini. Maka kata Abah. Jangan aneh buat teman bos saya ini, buat kurang bekerjanya biasa-biasa saja. Ya, tanamanmu yang dulu. Tapi bahwa sekarang ini sudah jungkir balik begini, tapi nggak ada hasil. Ya, sekarang yang kamu lakukan adalah tanamanmu untuk yang depan. Tapi hari ini kau panen, so silakan kamu pergi ke kebun. Kamu pergi ke kebun, kamu manen. Dan kamu juga nanam. Kamu manen dari tanaman yang dulu. Tapi kamu nanam untuk bekalmu yang akan datang. Makanya tadi, mana akhir, mana awal, kan bulat. Coba, ayam dulu, telur dulu. Ahad dulu, Senin, balik lagi Ahad. Maka Allah katakan, tulijul laila fi nahar, wa tulijul nahari fil lail. Kemana perginya siang dan perginya malam? Mana batas malam dan siang? Nggak ada, orang bulat kok. Makanya lihat surat As-Samsi, wadduha tadi. Tadi semua. Bagaimana waktu duha datang? Bagaimana waktu pagi-pagi fajar? Bagaimana bulan, matahari? Dan bagaimana wa nafsi wa masawaha, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Untung orang yang kembali pada kuring. Wa qad khaba man dasaha. Rugi orang yang berada pada kurung. Karena dia akan menjadi karung. Hanya hidupnya serba kurang. Kurang ilmu, kurang faham, kurang bahagia, kurang rezeki, kurang duit. Kurang aja semuanya. Karena kamu tidak id. Harusnya mana jadi imam, jadi makmum. Mana harus jadi makmum, jadi imam. Nah, inilah. Karena tidak dipahami konsep ketuhanan dengan benar. Al-Quran semuanya sahabat.
Semuanya Quran sudah bicara begitu gamblang kepada kita. Kita hanya akan menjalankan apa yang kita lakukan. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Maka pahami lagi tentang kodok dan kodar. Siapa yang mana kodok, mana kodar? Kodok rancanganmu kemarin yang kau tulis. Kodar hari ini kau praktekkan, mainkan. Di sana benci, di sini akan dibenci. Di sana menolong, di sini akan ditolong. Di sana menyakiti, semuanya sesuai dengan skenario. Itulah yang Allah mengatakan. Wa kullal insanin alzamnahu ta'ira fi unuqi. Setiap kelahiran akan dikalungkan kembali buku. Giliran Hizbus Saban bilangnya store buku. Tapi yang bukunya ditolak sendiri. Giliran kamu yang nanam marah-marah sama Allah, nuduh orang lain, nuduh Tuhan. Padahal semuanya adalah perbuatan kita, semuanya. Tidak ada nabi yang menyalahkan siapapun. Semuanya menyalahkan dirinya sendiri. Sahabat, pahami dari semua ya. Coba mari menggunakan akal ma'asi ma'adi. Akar ruhi, ini yang penting akar ruhi. Tapi akar ruhi, kalau nggak ngerti hakikat, ya nggak ngerti. Ya inilah. Maka sekarang ini ngomong hadisnya segunjuan. Adik, segudang hadisnya. Somadu. Hadisnya. Tapi jiwanya, no. Hadisnya. Kok tahu bah, latifah kolamnya kelihatan kok. Hadis semuanya. Di sini hanya rupiah saja sebenarnya. Gitu kan dari semua. Jadi itulah teman-teman apa yang telah Abbas itu sampaikan dari awal sampai akhir, bahwa beliau memprediksi dengan program MBG yang telah dijalankan oleh Bapak Prabowo itu penuh dengan kontroversi ya, atau bisa dikatakan ada sebagian yang setuju, ada sebagian juga yang tidak setuju. Dan beliau meramalkan memang ya seperti yang video di depan tadi, seperti itu. Masalah apakah ramalan itu benar atau tidaknya itu tergantung kita masing-masing ya, terutama untuk kita ya, kita sebagai pencinta berita ya, seperti YouTube ataupun berita-berita yang lain ya, itu kita bisa mengambil ilmu ataupun apa yang disampaikan itu baik apa tidaknya itu tergantung kita masing-masing ya. Jadi kita sebagai penonton yang bijak tahulah kita harus kayak gimana dan seperti apa. Dan di sini saya sebagai admin atau yang mempunyai channel YouTube ini cuma minta satu, tolong aja, apa itu, dukung selalu channel ini agar semakin maju dan konten-kontennya itu semakin lebih menarik ataupun tambah semangat dalam mencari konten ataupun memberikan hiburan-hiburan atau konten-konten yang ditunggu-tunggu oleh penonton, seperti penonton yang menonton video ini ya. Demikian video kami kali ini. Apabila ada kesalahan ataupun dalam saya menyampaikan ya, tolong saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa itu ya, tombol di bawah itu ya, yang ada tulisan subscribe-nya tolong tekan, karena itu gratis ya, tidak dipungut apapun, gratis woy, gratis juga ono pajak belas tekan abang tekan gak nek pajak belas, malah sampean itu bisa selalu mengikuti video-video kami yang terbaru itu ya. Udah sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan, jaga kesehatan, apalagi sekarang itu cuacanya agak kurang enak ya teman-teman. Oke, dadah.
Iya. Dia nggak tripod tuh nggak? Nggak tripod lah apa? Cuma ada kalau ada yang semua roti berantri dulu. Banter tenan. Aku tadi mikir Kayak mikir apa? jadi gini kira aku ya. Enggak. Jadi kita akhir dia kita omong kita ada begini. Dan kira boleh kira. Dah. Akhirnya kita apa ya? Orang. Orang itu. Kang. Dalam sini masuk ke rumah. Tapi beli tadi. Apa? Ayah. Tiket dah. Lorono. Juga ada sih.
Oh, si Loro Loro. Assalamualaikum teman-teman, saya malam ini datang di tempat ini. Sengaja saya dapat buat tenda karena ini saya sebenarnya sudah persiapan tenda, tapi sudah ada rumah apa itu ya, rumah keranda ini. Saya di rumah keranda. Jadi malam ini saya sengaja mendatangi sini bikin termasuk nyari di sini, dan katanya warga di sini termasuk sebelah dan apa cerita dari orang kampung sana ya, orang kalau mana tadi saya harus mendatangi tempat ini karena konon kabarnya di sini banyak katanya itu yang terjadi masuk hantu pocong ya, teror hantu pocong. Jadi sering dilihat warga katanya bilangnya itu di sini. Jadi sengaja saya mendatangi di sini ingin membuktikan di sini. Jadi sampai nanti selesai ya, saya mau di sini ya sebenarnya apa yang terjadi. Sengaja saya ini tidak bekal apa-apa ya, hanya masuk persiapan makan tidak, karena terlalu mendadak. Tapi warga bilang di kampung sana banyak teror, katanya hantu pocong. Jadi saya sengaja mendatangi. Nah, ini tempatnya di makam ini, makam ya. Nah, tempatnya ada di perumahan keranda ya, ini keranda ya. Nah, ini teman-teman ya. Memang ada suara-suara beneran, ada suara teman-teman. Cuma ada suara-suara tuh, soal penampakan belum ada, tapi suara-suara sudah ada. Baru saja saya ini beberapa menit tadi sudah ada suara-suara. Suara itu dari atas itu, dari atas keranda. Suara-suara ini dari atas ini. Teman-teman ya, ada suara-suara ya di sini ya. Ada suara-suara, tempatnya ada di sini. Nah, di daerah sini. Dari atas ini teman ya, mungkin ada di itu kan keranda ya, lima keranda itu. Mending teman-teman ya, hawanya sejuk, dingin sekali.
benar teman-teman, ada suara-suara di sana panggil-panggil. Suaranya agak jauh dari sisi sebelah sana saya teman-teman. Dari sebelah sana, pojok sana. Dari bawah itu ada pohon besar jati itu. Pohon besar itu. Ada yang panggil-panggil. Suara panggil-panggil di arah sana. Ya, suara-suara tadi teman. Suara-suara itu dari kayak ada orang berjalan, mendekati saya ya. Sepertinya ada orang berjalan saya gitu, tidak jauh dari saya ya, nampaknya dari arah pohon itu teman-teman, dari bawah pohon gitu. Kaki arah kaki arah Oke teman-teman ya, di sini hawanya sudah mulai berdatangan ya, rasanya sudah ada yang mendatangi saya. Itu suaranya, itu ya benar ada. Suara-suara itu dari sini teman-teman ya, dari atas itu, dari atas pohon. Saya tidak kuat teman-teman ya, saya sudah takut ini. Sebenarnya saya sampai pagi nanti, tapi saya sudah tidak kuat lagi. Jadi saya takut itu teman-teman ya. Lagi teman-teman ya, teman-teman, saya takut. Mate ayu win kono lho. Kono mah peterai kapan itu.